Pupus sudah harapan YN untuk melarikan diri dan meminta bantuan kepada Jungkook, pria yang dicintainya, tunangannya, harapan satu-satunya, kini justru bersanding dengan seorang wanita di altar pernikahan. Yang tak lain wanita itu adalah wanita yang ia anggap sahabatnya sendiri. Bukan hanya Jungkook dan Yuna yang ada di foto itu. Dua sosok yang dikenalnya pun ikut berdiri di samping mereka, Appa dan Oma Jungkook. Meski YN tidak pernah bertemu langsung, tetapi YN tahu wajah mereka. Karena dulu Jungkook pernah memperlihatkan foto kedua orang tuanya pada YN. Wajah Yuna dan kedua keluarga mempelai nampak tersenyum bahagia. Lain halnya dengan Jungkook. Tidak ada guratan senyum di wajahnya. Ekspresinya datar, tetapi YN tidak peduli dengan hal itu. Karena baginya, Jungkook adalah seorang pembohong dan pengkhianat. Pernah berjanji jika YN adalah satu-satunya wanita yang selalu ada di hatinya dan akan dinikahinya. Tapi itu bohong, karena kenyataannya Yuna yang bersanding dengannya di altar pernikahan. Jungkook sudah mengkhianati cinta yang mereka jaga dan pertahankan selama 4 tahun. Rasa sakit ternyata belum berakhir. Bagaimana bisa nenek Jungkook yang sangat YN dan orang tuanya sayangi membuat keputusan seperti itu? Kenapa justru orang-orang terdekat yang ia sayangi menorehkan luka teramat sadis di hatinya? Bibir YN sampai bergetar menahan sesak di hatinya. Pantas saja Yuna selalu marah-marah tidak jelas saat YN menceritakan hubungannya dengan Jungkook. Namun tiba-tiba YN teringat akan sesuatu. Teringat kejadian seminggu yang lalu di mana dokter mengatakan jika YN harus bertanggung jawab pada janinnya, bukan justru melenyapkannya. YN sudah tidak bisa lagi menahan dirinya. Rasa sakit, emosi kini melebur menjadi satu. Tangannya spontan terangkat untuk menjambak kuat rambut Yuna hingga membuat gadis itu menjerit kesakitan.
Tubuh YN merosot ke lantai. Dia sudah tidak sanggup lagi menghadapi semuanya. YN menangis, menjerit. Rasanya gadis itu sudah sangat putus asa. YN masih terdiam. Tubuhnya tidak sanggup untuk meninggalkan rumah yang menyimpan kenangan bersama orang tuanya. Tidak ingin mengulur waktu lama, BBC lantas menarik paksa tubuh YN untuk cepat-cepat pergi melepaskan diri dari jeratan Danif. YN tidak sanggup berkata apapun. Dengan berat hati, ia akhirnya pergi meninggalkan semua yang seharusnya menjadi miliknya. Deretan boneka kelinci berukuran besar terpajang rapi di atas toko boneka yang terletak di pusat perbelanjaan kota Seoul. YN mengekori SPG itu dengan guratan senyum terus terukir di wajahnya. Perasaan bahagia bercampur haru dirasakan karena YN akhirnya bisa mengumpulkan uang untuk membeli boneka kelinci besar sebagai hadiah ulang tahun putri kesayangannya. Tanpa terasa, waktu berjalan begitu cepat. Pahit kehidupan YN jalani dengan penuh harapan dan doa agar malaikat kecilnya
bisa kuat berjuang melawan rasa sakitnya. Choi Hana, gadis kecil itu terlahir dengan kondisi cacat jantung. Penyebabnya tidak lain adalah obat penggugur kandungan yang dulu Yuna campurkan dalam minuman YN. Kandungan YN memang selamat, namun sayang, bayinya menjadi terlahir tidak normal. Bagaimana kabar Yuna dan suaminya sekarang? YN tidak peduli sedikit pun dengan hal itu. Rasa sakit di hatinya terlalu dalam. Ibarat luka yang sudah membusuk dan bernanah, disiram dengan guyuran air garam. Perih dan sangat menyakitkan. YN bekerja siang dan malam di tempat yang berbeda-beda tanpa mengenal lelah sedikit pun. Karena ia harus berjuang untuk bertahan hidup dan biaya pengobatan putri kecilnya. YN menghela napas panjang mencoba untuk menguatkan dirinya sendiri. Perlahan kakinya melangkah ke dalam kamar tempat Hana dan dirinya melepas lelah. Hana segera bangkit dari tidurnya ketika YN membawa sepotong kue coklat yang sudah dihiasi lilin dan kado berukuran besar di sampingnya. Usai membuat permohonan, Hana lalu meniup lilin yang menyala di atas kuenya dan mendapatkan riuhan tepuk tangan dari Oma dan Bibi Sin yang sudah ia anggap sebagai neneknya sendiri. 서서 날 기다리고 있는 그대가 바로 내 사랑. 덜 자란 아이처럼 자꾸 웃음만 나와. 그저 너와 함께 걸을 뿐인데 그댈 보며 그대 손 잡으면 내 하루가 너무 쉽게 지나가. 사랑이란 아픔보다 YN sangat membatasi aktivitas fisik Hana. Putri kecilnya itu bisa pingsan jika sedikit saja mengalami kelelahan. Namun Hana hanyalah seorang anak kecil dengan jiwa bermain lekat kuat pada dirinya. Dia suka menghabiskan waktu dengan teman sebaya, walaupun setelah itu Hana harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang menurun. 어김없이 서 있는 그대가 바로 내 사랑. 말하지 않아도 돼.
있어주면 돼 텅 빈 하늘 아래 너와 나뿐인데 그대 보면 그대 손 잡으면 내 하루가 너무 쉽게 지나가 사랑이란 아픔보다 기쁜 걸 내가 배운 사랑이야 우리 서둘지 말자 주저하지도 말자 갑자기 흐려질까 두려워 Sudut bibir Jungkook terangkat samar. Park Corporation adalah perusahaan keempat dari 5 perusahaan keluarga Park yang sudah berpindah kuasa menjadi Jungkook sebagai pemilik seutuhnya. Pria Jeon itu sangat pandai mengambil hati mertuanya. Siapa yang menyangka jika Jungkook yang dulunya dibenci oleh orang tua Yuna, kini justru mendapatkan hampir 70% aset kekayaan keluarga Park. 아픔보다 기쁜 걸 내가 배운 사랑이야 내가 배운 사랑이야 Ekspresi wajah Yuna seketika berubah kesal. Dia pun sebenarnya sangat menginginkan sosok malaikat kecil hadir dalam kehidupan pernikahan mereka. Tetapi, kenapa Tuhan belum juga mengizinkannya menjadi seorang oma? Sangat berharap jika ia mempunyai anak, Jungkook akan lebih menyayanginya. Meski pernikahan mereka sudah menginjak tahun ke-8, namun kedua pasangan itu masih seperti orang asing. Jungkook lebih memilih mengurus pekerjaannya daripada harus menghabiskan waktu bersama istrinya. Mata Yuna berkaca-kaca mendengar ucapan menyakitkan dari apanya. Dia juga sudah sangat berusaha, namun Tuhan belum juga memberikannya kesempatan untuk hamil. Yuna semakin dibuat sakit hati karena Jungkook tidak membelanya. Pria Jeon itu justru duduk santai menyandarkan bahu di sofa, sembari menegak whisky cola favoritnya.